orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah serta mendapatkan keberuntungan. Beruntung di mana? Beruntung di dunia, juga keberuntungan di akhirat, yaitu surganya Allah. Siapa orang yang beruntung itu? Yaitu di ayat sebelumnya, orang yang percaya kepada yang gaib, lalu mendirikan sholat, menafkahkan sebagian harta bendanya, lalu percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, dan suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran yang diberikan Allah kepada para nabi. Juga percaya terhadap hari akhir, dan orang yang demikian itu akan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, jamaah sholat isyraq Masjid An-Nur Taman Suko Asri Sidoarjo. Pagi ini saya ingin menjelaskan secara singkat surat Al-Baqarah ayat 5. Suratnya atau ayatnya pendek. Mohon Bu Hindun bisa membacanya. Bu Hindun ini baru belajar membaca Al-Quran. Mudah-mudahan tidak salah, karena semangatnya meskipun sudah emak-emak ya, uti-uti, tapi tetap semangat. Monggo Bu Hindun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu sekalian, tadi sudah dibaca Bu Hindun surat Al-Baqarah ayat ke-5 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu tetap mendapatkan hidayah, petunjuk dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini terjemahan surat Al-Baqarah ayat ke-5. Ibu-ibu, ayat ini menunjukkan bahwa adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah, juga orang-orang yang mendapat keberuntungan, yaitu muflihun, orang-orang yang beruntung. Siapakah orang-orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk itu? Siapakah orang yang mendapatkan keberuntungan? Di ayat ini menunjukkan bahwa ayat yang ketiga, keempat itu adalah jawabannya, yaitu orang yang percaya tentang hal yang gaib yang dulu pernah kita ceritakan. Percaya kepada Allah, percaya kepada neraka, surga, kebangkitan, dan seterusnya, termasuk percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Ini orang yang mendapatkan keberuntungan. Lalu orang yang mendirikan sholat, karena di situ wa yuqimuna sholata. Lalu juga orang yang menginfakkan, menafkahkan sebagian harta bendanya. Ini juga orang yang mendapatkan keberuntungan. Juga orang yang percaya terhadap kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Rasulullah. Umpamanya kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa,
kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan suhuf-suhuf lainnya termasuk suhuf Ibrahim, suhuf Musa dan seterusnya. Nah, terhadap kitab-kitab yang dulu, Zabur, Taurat, Injil, kita harus mempercayainya, tapi tidak boleh mengamalkannya. Kenapa? Karena setelah kitab Zabur ini dipelajari oleh Nabi Daud dan umatnya, lalu kalau sudah ada kitab Taurat, maka kitab Zabur ini melebur kepada kitab Taurat Nabi Musa. Demikian pula kitab Taurat, kalau sudah ada kitab Injil, maka kitab Taurat ini tidak berlaku, maka yang digunakan adalah kitab Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Lalu kalau sudah ada Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kitab Injil ini juga tidak berlaku, maka harus menggunakan kitab Al-Quran. Nah, inilah termasuk orang yang percaya wabil akhirati hum yuqinun, percaya terhadap hari akhir atau hari kiamat. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan itu pula orang-orang yang beruntung. Nah, orang-orang demikian ini yang dikatakan oleh Rasulullah yang masuk surga. Lalu sahabat-sahabat juga mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kami juga nanti akan masuk surga? Rasulullah mendoakan, mudah-mudahan kamu juga masuk surga. Lalu yang masuk neraka adalah ayat selanjutnya, yaitu innalladzina kafaru dan seterusnya. Dulu pernah sudah kita sampaikan bahwa orang kafir itu meskipun dikasih keterangan, meskipun dikasih peringatan, tetap dia tidak beriman, lalu dia tetap masuk neraka. Ibu-ibu sekalian, dapat disimpulkan bahwa ayat ini menunjukkan orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah, serta mendapatkan keberuntungan. Beruntung di mana? Beruntung di dunia, juga keberuntungan di akhirat, yaitu surganya Allah. Siapa orang yang beruntung itu? Yaitu di ayat sebelumnya, orang yang percaya kepada yang gaib, lalu mendirikan sholat, menafkahkan sebagian harta bendanya, lalu percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, dan suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran yang diberikan Allah kepada para nabi. Juga percaya terhadap hari akhir, dan orang yang demikian itu akan masuk surga. Tapi kalau di ayat selanjutnya, ayat yang ke-6, yaitu innalladzina kafaru, orang-orang kafir, itulah yang masuk neraka. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.